Halo good people, sebelum kita memulai sesi cicat kali ini, kita akan menonton video Beppe Learning by Bawana karena kita akan membahas mengenai self learning. So, ini dia cuplikannya. Selamat siang Bapak Ibu semua, great people. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali nih di sesi Chit-Chat series kedua tahun 2025 kali ini yang akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu adalah berbicara tentang building self-learning habit, mengasah diri, mengembangkan potensi. Nah, di sini kita sudah ada tiga pembicara yang tentunya dari teman-teman cabang gitu ya. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu nih ya teman-teman cabang kita di sini. Oke, di sini ada Mas Windu, Mas Subi dan juga Mas Noval. Mungkin boleh dada dulu Mas Windu, Mas Noval. Oke, selamat siang dan pagi, siang, sore, malam gitu ya. Great people semua, di sini sudah ada rekan-rekan dari Bina Pertiwi dan dari cabang. Jadi harapannya jarak tidak menghalangi kita untuk tetap bisa terkoneksi seperti itu ya rekan-rekan semua. Nah, sebelum kita mulai ya sesi hari ini yang tentunya pembicaranya akan sangat menarik nih ngomongin soal self learning. Ya, seperti culture kita yang pertama adalah grow mindset ya, harapannya teman-teman bisa membudayakan self learning gitu ya, eagerness untuk belajar gitu ya. Nah sebelum itu kita mungkin pengen kenalan dulu nih gitu ya, karena wajah-wajah yang baru gitu, yang mungkin great people juga baru pernah melihat gitu ya. Nah mungkin boleh dari Mas Subi dulu Mas, boleh kenalan terlebih dahulu, silahkan. Semuanya, perkenalkan saya Subiantoro, foreman di Balikpapan Workshop Facility. Saya bertugas di produksi host assembly yang bertempat di Balikpapan. Halo, salam kenal. Oke, Mas Subiantoro sebagai foreman ya Mas ya di Balikpapan gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mas Windu Mas, boleh perkenalan Mas Windu silahkan. Boleh, halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Windu Nur Rahman. Saya bisnis consultant dari cabang Jakarta ya. Sekarang saya backup di area Karawang sampai Bandung. Oke, salam kenal Mas Windu ya, BC dari Namanya. cabang Jakarta. Selanjutnya boleh dikenalkan dirinya Mas Noval, silahkan. Halo, salam kenal semuanya. Saya Naufal Hilmi Ramadan. Posisi sekarang sebagai Branch Administration Supervisor di cabang Sidrap dan Makassar. Oke, salam kenal semuanya Mas Windu, Mas Subi dan juga Mas Noval ya. Ini ada dari Balikpapan, ada dari Jakarta, ada yang dari Sidrap gitu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, ini Sabang sampai Merauke kita nggak terhalang oleh lokasi lah ya. Harapannya kita tetap bisa sharing satu sama lain. Oke, nah setelah tadi udah kenalan nih ya, kita langsung aja nih Bapak Ibu kita akan ngomongin soal self learning gitu ya. Kita memang punya yang namanya BP Learning by Bawana ya Bapak Ibu yang kita gunakan untuk belajar gitu ya. Self learning di rumah masing-masing atau mungkin saat istirahat di kantor. Nah boleh nggak sih mungkin dari Mas Noval gitu ya cerita Mas pertama kali akses pakai BP Learning dan apa sih yang mendorong Mas Noval ini mau akses BP Learning? Gitu. Boleh Mas Noval silahkan.
Oke, mungkin boleh cerita sedikit ya terkait akses people learning di Bawana ini. Kemarin memang utamanya adalah di awal tahun kemarin kan kita ada IDP ya, Individual Development Program. Nah, itu kemarin kami coba ada sedikit learning gitu ya, atau course. Kemarin saya ngambilnya sih, atau ngeplannya sih terkait apa namanya safety. Nah, terkait safety itu kebetulan apa namanya salah satu apa ya pertama kali itu di situ tuh. Kita buka, kita coba konten-kontennya melalui akses by Bawana itu cukup interaktif ya, cukup interaktif. Jadi ada beberapa ketika kita melihat bukan hanya dijelaskan oleh apa namanya oleh materi gitu aja, tapi kita juga dapat suatu apa itu ya aplikasi yang Insight. mungkin lebih Oh, kasih. disesuai dengan keseharian. Mm-mm. Jadi langsung sesuai sama apa yang kita harapkan Ya. gitu sih. Nah, terus akhirnya karena saya cek juga ada beberapa kategori kan, ada self learning, habits, ada terkait performa juga, finance, kemudian apa namanya, bagaimana cara menjadi komunikasi, apa, membangun komunikasi yang baik, kemudian bagaimana how to become a leader. Eh, Jadinya saya tertarik untuk melihat-lihat materi-materi yang mungkin ada di aplikasi bawah. Oke, baik. Jadi memang triggers awalnya karena IDP ngisi gitu ya Mas, nyobain sekali jadi ketagihan gitu ya. Aku pengen nanya nih kalau dari Mas Subi sendiri, apa yang mendorong gitu ya, mendorong Mas Subi ini belajar gitu ya self learning menggunakan baby learning by Bawana. Silakan Mas Subi. Oke, makasih Mangun. Sebenarnya sih kalau boleh jujur, awalnya tuh coba-coba saja ya. Karena ada fasilitas platform internal di BP ini. Saya coba buka dan ternyata banyak materi yang relevan dengan pekerjaan gitu. Dari situ saya sadar kalau misalkan memang di situ tuh kita bisa belajar dan bisa langsung dipakai di lapangan dan akhirnya candu sendiri itu sih, Mbak. Mungkin di situ sih. Oke, jadi memang awalnya coba-coba gitu ya kayak Mas Noval gitu ya jadi ketagihan gitu ya. Tapi kita coba denger ya mungkin dari Mas Windu, apa yang mendorong Mas Windu untuk akses BP Learning by Bawana? Boleh diceritakan Mas Windu? Kalau dari Mas Noval sama Mas Subi coba-coba ya. Kalau dari saya butuh sih, Mas. Oke. Soalnya itu kan pas BB Learning itu pas saya awal masuk ya. Jadi pas masih di HO dan kebetulan kan emang BC sendiri kan beda lah dengan latar belakang dari jurusan saya waktu kuliah. Jadi emang saya mumpung ada banyak materi yang bisa saya gali dan disediain dari BB, jadi saya ulik-ulik terus gitu Mas, sampai dari selain materi saya ada juga yang lain kayak yang tadi ada coding, kemudian teknikal juga ada, sampai ke digital marketing juga ada gitu. Jadi lengkap lah untuk isinya. Jadi ketagihan buka-buka kos lah ini ya, ngerjain ngerjain gitu, Pak. Oke, berarti eagerness-nya karena memang ngerasa butuh gitu ya. Karena Mas Windu sendiri gitu ya kan awal masuk BP gitu kan jadi sales tentunya banyak hal-hal yang perlu diketahui dan ngelihat ada materi yang menarik. Jadi tadi eagerness dari Mas Windu ya untuk belajar BP Learning by Bawana itu adalah karena memang adanya kebutuhan gitu ya dengan tuntutan pekerjaan yang sekarang yang mana kuliahnya di teknik elektro gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin soal belajar gitu ya, ada nggak sih momen tertentu gitu yang bikin sadar kalau sebenarnya belajar mandiri tuh emang penting gitu? Boleh nggak sih mungkin diceritain dari Mas Windu dulu, Mas? Boleh. Kalau belajar mandiri penting itu awalnya dari kesadaran sebenarnya, Mbak. Mm-mm, Cuma kan kita biasanya kan sharing ya. mm-mm, Sharing cuma itu kan kita taunya kalau sharing itu pasti dari pengalaman. mm. Cuma kan ada beberapa part-part emang yang kita harus isi sendiri dan itu dari kemauan kita sendiri. Jadi eh, ya harus sadar kita butuh itu kembali ke tadi kita butuh apa yang kurang. Jadi Mm-mm. yaitu yang kita isi mandiri paling itu. Ya, jadi
yang membuat akhirnya sadar untuk belajar sendiri karena ada kebutuhan tadi ya, eagerness itu ya. Oke, kalau dari Mas Noval, Mas, apa sih yang mendorong tadi ya Mas Noval akhirnya mau self learning tapi lebih ke belajar mandiri sih itu sepenting apa sih menurut Mas Noval gitu? Jadi begini Mbak, kalau ini berkaitan dengan posisi saya di Branch Administration Supervisor ya, di mana posisi BAS ini mungkin secara technical ya atau teori itu akan selalu berkembang ya. Apalagi dulu ketika saya mungkin masih belum bekerja, mungkin eh, ketika di kuliah itu yang kita pelajari itu hanya teorikal, mungkin 30%. Nah, kemudian ketika kita langsung duduk di Branch Administration Supervisor, itu ada beberapa part-part secara spesifik ya, itu mungkin belum kita pelajari. Nah, oleh karena itu, saya butuhkan platform atau ilmu-ilmu atau mungkin informasi-informasi yang bisa mendukung atau mensupport saya ya terkait apa namanya pekerjaan. Nah, kebetulan di aplikasi BP Learning Bawana ini saya kemarin sempat ada menemukan terkait apa namanya financial, kemudian terkait bagaimana forecast, apalagi yang saat-saat ini sedang apa namanya terjadi itu lagi kita nyusun nyusun capek. Kita lagi nge-forecast kebutuhan apa-apa saja sih di 2026, 2027, 2028. Nah, ternyata itu ada metodenya. Metodenya kemarin saya temukan di Bawana dan itu bisa diimplementasikan juga sih, kepake gitu lah ketika saya menyusun capek. Atas dasar kebutuhan atau implementasi di capek tersebut, kita jadi sadar gitu kan. Di kemudian hari pasti masih akan ada kebutuhan-kebutuhan teknis dan itu mungkin saya rasa bisa saya temukan di BP Learning dari teman. Gitu, gitu. Oke. Mungkin satu nama course-nya apa Mas? Itu siapa tahu teman-teman lain butuh juga nih gitu ya untuk diakses di BP Learning, masih ingat nggak? How to forecast itu. How to Ada forecasting. keywordnya forecast saja. Oh oke, jadi teman-teman ya, buat yang pengen belajar kayak Mas Noval Hilmi, buat nyusun capex gitu ya, belajar hal baru gitu ya, dan relate sama pekerjaannya, buka aja course-nya di BP Learning by Bawana, judulnya How to Forecast. Pokoknya forecasting aja lah keywordnya, di search nanti muncul gitu ya. Oke, thank you Mas Noval dari Mas Subiantoro. Gimana Mas? Tadi pertanyaan yang sama mungkin ya, apa sih yang mendorong? Terus habis itu course apa sih yang mungkin cukup menarik gitu ya yang Mas Subi pelajarin di BP Learning by Bawan itu tadi? Oke, thank you Mbak Anggun. Kalau saya sih momennya itu saat menemukan masalah nyata ya. Jadi backgroundnya itu adalah baru setahun ini saya sebelumnya itu dari mekanik eh, untuk dipromot menjadi foreman. Nah, di mana memang dituntut untuk bisa evolve. Nah, di situ ketika saya menemukan masalah bagaimana menghadapi beberapa masalah yang sedang ditanganin ataupun di posisi foreman ini, nah saya perlu referensi lebih untuk bisa menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi perlu belajar mandiri serta memperluas zona wawasan saya. Kalau misalkan salah satu contoh course-nya itu ya banyak ada komunikasi, ada leadership, mungkin bisa sampai ke pekerjaan saya sendiri pun salah satu yang paling relevan itu terkait quality itu sih. Oke, jadi technical aspek berarti ada ya Mas ya, Mas Subi? Ada sangat detail Oh, di sana, Mbak. oke. Judulnya apa Mas? Kalau Mas Subi masih ingat mungkin di spill. Siapa tahu teman-teman foreman yang lain juga mau akses gitu ya, atau teman-teman mekanik juga, atau bahkan teman-teman dari cabang-cabang lain siapa tahu pengen belajar Mas terkait technical itu. Banyak sih Mbak terkait secara teknisnya ya, mulai ada lean, mulai ada ada manajemen quality, ada quality assurance, itu salah satu yang lagi kita Oh, itu pelajarin yang banget itu. diakses sama Mas Subi dan ada di Hmm, BP Learning ya? betul.
Oke, nah teman-teman tuh kan tadi kita dengar sendiri ya dari Mas Noval, Mas Subi juga dan juga Mas Windu. Tadi ternyata banyak course-course yang relate sama pekerjaannya. Salah satunya tadi ada ngomongin soal lean gitu kan, terus ada ngomongin soal forecast, ada yang berbicara tentang sales, tadi kan ada digital marketing juga gitu kan. Nah silakan ya, great people boleh banget akses BP Learning karena harapannya di situ teman-teman juga bisa menambah ilmu gitu ya karena kadang memang belajar itu dimulai dari diri kita sendiri atas kebutuhan yang kita butuhkan gitu ya akhirnya kita cari di luar sana gitu. Oke. Oke, kalau business sales tadi kita berbicara soal apa ya namanya apa course yang disuka gitu ya terus bagaimana cara menumbuhkan itu. Nah, karena bertiga ini ya, Mas Windu, Mas Noval dan juga Mas Subi ini kita memang mengundang gitu ya karena atas dasar kita melihat gitu data accessibility di web learning itu cukup tinggi. Nah, boleh nggak sih diceritain gitu ya, apa sih tantangan terbesarnya gitu? Apa sih yang membuat Mas Windu, Mas Noval dan Mas Subi ini konsisten untuk belajar dengan self learning itu tadi gitu? Mungkin boleh dimulai dari Mas Subi dulu. Silahkan Mas. Tantangan terbesar ya. Kalau menurut saya itu tantangan terbesar tuh pastinya jelas soal waktu sama fokusnya, Mbak ya. Nah, waktu itu yang saya maksud tuh ketika kita harus memanajemen waktu, bisa menyisihkan dan sebagainya. Terus kalau untuk yang fokus, yang saya maksud di sini itu karena kan di sini platform digital ya, Mbak, mudah diakses, tapi juga penuh dengan gangguan kayak misalkan kita lagi buka, lagi learning, notifikasi WA, medsos dan lain sebagainya itu, jadi seringkali niat belajar kita tuh tergeser sama aktivitas lain, jadi butuh disiplin juga gitu. Itu sih yang harus kita uh, hadapi tantangannya terkait konsistensi belajar mandiri. Jadi tadi dari Mas Subi ada tantangan yang terkait waktu ya Mas ya, sama satu lagi terkait Fokus itu, Mbak. fokus ya. Oke. Iya. Berarti ada dua tantangan itu yang cukup menantang gitu. Nah, gimana cara Mas Subi menanggulangi nih atas waktu? Kan waktunya kan pasti kita aja kadang kerja udah padet nih dari pagi sampai sore gitu kan ya Mas ya. Kapan nyelipin waktu buat belajar gitu? Karena tadi Oke, tantangannya waktu. sebenarnya itu kalau untuk belajar tuh yang kita perlu cermatin itu luangkan waktu ya Mbak ya, bukan Hmm, waktu luang buat belajar ya. kayak gitu. Jadi artinya atur waktumu buat belajar bukan di saat senggang saja belajar, tapi memang memberi space buat waktu buat diri kita untuk upgrade. Itu sih Mbak. Oke. Kalau ngomongin fokus, berarti lebih prefer mana nih? Kalau di kantor atau kalau di rumah atau di mana nih belajarnya, Mas? Atau Kalau di untuk kafe gitu ya? Kalau untuk fokus, ya tergantung sih Mbak. Fokus tuh kalau saya pribadi di tempat itu lebih ke rumah sih Mbak, lebih enak gitu. Karena Oh, memang oke. nggak ke distract sama kerjaan gitu sih. Yes, yes, yes. Oke, paham, paham, paham. Jadi tadi ya tantangannya ada dua, ngomongin soal fokus dan ngomongin soal waktu. Dan itu sudah terjawab ya, makanya akhirnya konsisten gitu. Kalau dari Mas Windu apa sih tantangannya Mas ketika kita mau mencoba konsisten untuk belajar mandiri atau self learning? Tantangannya ya, Ya. tantangannya mungkin hampir sama ya. Apalagi dari sales sendiri tuh mungkin handphone itu 24 jam nonstop. Jadi siap terima telepon kapan aja. Mungkin yang untuk tipsnya ya, biasanya ada Sabtu Minggu nih. Satu Minggu kita kan Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, dibagi kalau dari saya. Jadi weekend itu nanti ketika sore bisa digunakan untuk buka-buka e-learning gitu paling kalau dari saya, Mbak. Oh, oke. Tapi kalau Mas Ya, Windu tantangannya. aksesnya pakai laptop atau pakai handphone Mas? Karena kan gitu bisa via aplikasi juga ya. Kalau dari saya seringnya pakai laptop sih, Mbak. Oh, gitu. Hmm. Oke. Kecuali kalau lagi di jalan biasanya buka dari handphone, dari app. Oh, berarti udah download aplikasinya BP Learning ya berarti ya? Udah Ya, ya. Oh, oke. Gampang gak sih Mas cara bukanya Mas? gampang kok. Itu sama kayak Elena. aplikasi mobil-mobil Oh, lainnya doang, oh tinggal gitu. login doang gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Noval, apa sih tantangan terbesarnya Mas self learning yang dijalani Mas Noval? Kalau dari saya, self learning ini menurut saya personally adalah ketika self learning, saya harus membutuhkan trigger dulu, Mbak.
Mm-mm. Trigger ini bisa dari manapun. Biasanya karena saya punya tim gitu kan, karena saya punya tim, karena saya harus bisa menjelaskan kepada atasan gitu kan, sehingga saya tuh orangnya itu secara personal sebenarnya nggak apa ya, malu kalau misalkan nggak tahu gitu Mbak. Itu in personally ya sebenarnya. Nah, oleh karena itu biasanya saya biasanya itu malah ngambil di weekend, specifically di hari Sabtu. Nah, kenapa kok hanya di weekend? Karena ya itu tadi, ketika Senin sampai Jumat mungkin apa ya, kita harus harus fokus gitu kan, kita harus fokus, harus ngedengerin, harus apa namanya, konsisten. Nah itu biar nggak ke apa ya, ke distract itu biasanya di Sabtu atau di malam. Nah kebetulan itu biasanya saya lakukan, dan lebih enak sih di laptop. Kalau dari saya ya, lebih enak di Hmm. laptop karena secara tampilan lebih oke. Kemudian biasanya untuk buka web Bawana itu juga harus secara jaringan juga oke, biar nggak loading terus gitu. Mungkin Oke. itu sih kalau dari saya Mbak Anggun. Ya, berarti atas kebutuhan tadi ya, terus akhirnya Mas Noval mencoba cari gitu ya. Terus ada yang cocok gitu ya, dan ngeluangin waktu di hari malam ya, after udah di rumah atau pas weekend gitu ya, untuk ngisi waktu luang tadi itu. Betul. Oke, jadi itu ya great people. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai gitu ya, mungkin diisi aja pas waktu luang gitu ya, pas hari Sabtu atau Minggu gitu, kayak tadi Mas Noval, Mas Windu juga Mas Subi gitu kan, di waktu luang diluangin gitu ya. Tadi kalau ada yang bilang apa namanya, kalau nunggu waktu luang nggak akan ada luangnya, ya udah kita luangin waktunya 5 menit 10 menit gitu ya, karena kadang kan kita memulai suatu perubahan habit gitu ya, self learning habit itu ya nggak harus dengan 1 jam belajar terus gitu, kadang juga kita bosen gitu kan kayak sekolah, tapi mungkin dari 5-10 menit kita dapat insight baru, dari dapat insight baru kadang kita ngerasa kayak lebih seneng aja gitu, punya hal baru yang ada di pemikiran kita gitu ya. Nah, tapi boleh gak sih mungkin ya dari Mas Windu gitu, ada course yang paling favorit gak sih yang mungkin masih masih diingat gitu, kayak bicara tentang apa yang cukup insightful gitu Mas Windu? Tadi mungkin ya tentang stylus, atau mungkin ada beberapa course mungkin boleh tuh diceritain Mas yang cukup menarik gitu. Course favorit ya. Mm-mm, Kalau dari saya sih di yang manajemen itu, Pak. mm-mm. Manajemen stres. Jadi kan di situ selain dari mempelajarin soft skillnya, juga ada turunan-turunan course-nya itu yang menuju ke kita materi mempelajarin dari bisnis proses gitu. Jadi di situ enaknya buat belajarnya detail, dan kita jadi paham yang tadinya sama sekali nggak tahu. Lewat materi itu lebih gampang buat pahamin sampai detail gimana manajemen salesnya, kemudian dari bisnis salesnya. Jadi yang lebih sering saya buka dan sering dipelajarin paling itu sih, Mbak. Tadi ya menarik ini tadi Mas Windu ya dapat materi terkait manajemen stres gitu ya, terus Mas Subi ngomongin soal technical aspek, terus Mas Noval ngomongin soal forecast. Tapi tadi ya kalau dari Mas Subi ada nggak sih mungkin dari semua topik yang dipelajarin yang paling menarik, yang insightful apa tuh Mas Subi? Course apa? Oke, kalau saya sendiri ada tuh Mbak yang seingat saya itu terkait course komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini ternyata yang biasanya orang awam tuh menyepelekan, namun di course ini tuh benar-benar dibedah terkait komunikasi efektif, seperti kayak dasar-dasar komunikasi seperti apa, terus hambatan komunikasi seperti apa, eh, menyampaikan kritik itu seperti apa, menyampaikan aspirasi seperti apa, hingga sampai ke memahami gestur komunikasi itu ada juga Mbak. Dan kenapa ini menarik? Karena ini bisa diimplementasikan ke semua elemen yang ada di
BWF ini Mbak. Jadi bisa uh, luas gitu terkait sharingnya course ini Mbak. Gitu sih. Ya. Jadi ngomongin soal communication efektif ya Mas Ubi ya. Iya, iya Oke, dan itu bisa diakses nih great people nih ya untuk semua yang mungkin betul. butuh tentang knowledge komunikasi. Tadi Mas Ubi udah nge-spill gitu ya judulnya communication efektif, komunikasi yang efektif kayak gitu nih bisa di searching aja di Babel Learning Bapak Ibu semua. Kalau dari Mas Noval ada nggak sih satu course favorit ya sharing? Ada Mbak Anggun. Kalau saya tadi kan ada beberapa ya yang mungkin sudah saya baca, tapi yang banyak terpakai gitu kan. Karena kan kebetulan di Sulawesi area lagi banyak project. Nah, namanya tuh saya lupa nama detailnya, tapi keywordnya ada di project assignment. Nah, di project assignment di situ saya awalnya kan pengen apa ya 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 bikin project charter terus bikin time frame kemudian bikin plan do actionnya seperti apa gitu kan. Oh ternyata di Paper Learning by Bawana itu ada salah satu course yang spesifik menjelaskan project assignment. Dan project assignment itu lebih kepada bagaimana kita fokus kepada proses dari project itu. Jadi biasanya kan kita langsung fokus pengen tujuannya apa ya. Nah, tapi kalau di situ kita lebih detail, ada tidak hanya materi juga, ada beberapa modul kemarin juga diberikan atau bisa di-download gitu ya. Itu cukup berkesan dan mungkin ada beberapa bagian kayak modul time frame dan lain sebagainya itu saya pakai sih. Itu. Oke. Jadi berbicara tentang project assignment tadi ya Mas ya. Oke, materinya menarik ya. Yes, Tadi Mas betul. Windu ngomongin soal manajemen konflik, Mas Ubi ngomongin soal communication efektif, dan juga Mas Novel ngomongin soal project assignment. Nah, good people, gimana nih? Udah mulai tertarik belum gitu ya untuk akses BP Learning by Bawana? Karena udah banyak nih testimoni-testimoni positif dari Mas Windu, Mas Novel, ataupun Mas Ubi ya terkait course-course yang udah mereka akses. Nah, tadi ya udah berbicara tentang course-nya. Tapi boleh nggak sih Mas ceritain nih ke great people gitu ya. Manfaatnya apa sih sebenarnya belajar pakai Babel Learning, self learning itu apa manfaatnya? Mungkin boleh secara pribadi sendiri atau secara pekerjaan atau secara universal bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini ya karena beberapa ilmunya juga kan sifatnya juga soft skill gitu. Mungkin boleh dijelasin dari Mas Windu dulu, Mas. Silahkan. Manfaatnya ya dari self learning sendiri yang saya rasakan yaitu dari ketidaktahuan yang di awal awal masuk eh, dari pekerjaan ini. Jadi bisa lebih tahu lebih dalam sampai ke detail personal pun kita ada beberapa materi yang bisa dipelajari di web learning itu sendiri dan manfaatnya buat pekerjaan pun sangat membantu ya karena emang materi sales dan marketing itu lengkap sampai sampai ke digital tadi yang saya bilang. Jadi di pekerjaan manfaat untuk sendiri juga bisa manfaat gitu. Pak. Oke, jadi memang sebenarnya dirasain banget ya sama Mas Windu ya untuk Iya. membantu pekerjaan maupun di kehidupan juga gitu ya. Karena berbicara tentang sales dan juga sampai ke digital marketing bahkan ya tadi ya course-nya ya. Oke, kalau dari Mas Novel Mas manfaatnya apa sih Mas self learning? Kalau manfaatnya mungkin tadi beberapa kali sudah saya mention ya. Dari course yang saya pelajari di BP Learning by Bawana ini mungkin applicable dan juga bisa diimplementasikan di sehari-hari dan mungkin beberapa tools yang ada di sana itu malah membantu gitu kan, membantu saya dalam secara teknik pekerjaan sebagai BAS di cabang Sidrap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai BAS juga di aplikasi BP Learning by Bawana itu pun ada konten video gitu kan Mbak ya. Konten video terkait habits, bagaimana mengupgrade soft skill, bagaimana terkait psikologi tadi yang disampaikan Mas Windu. Nah, itu biasanya juga bisa kita jadikan konten atau materi ketika have a great day atau self
learning day gitulah. Nah, itu juga biasanya kita sharing sama-sama ke teman-teman cabang dan bisa kita perluas lagi, harapannya itu bisa apa ya, menambah menambah informasi baru, bisa menambah pengetahuan dan juga yang penting itu bisa diaplikasikan. Oke. Mungkin itu Mbak Abe. Jadi nambah knowledge gitu ya, nambah ada bahan untuk kita sharing ke teman-teman yang lain karena kita punya culture ya Mas ya, culture untuk sharing ya ke teman-teman kita. Nah itu bisa menjadi bahan ya biar nggak kehabisan topik nih ya, karena kita udah dapat insight juga dari Bapak gitu. Nah langsung nih kalau dari Mas Ubi, apa sih Mas manfaatnya Mas self learning? Kalau manfaat dari saya pribadi ya Mbak ya, mirip ya Mbak ya, duplikat sama teman-teman ini Mas Windu sama Mas Nopal yang dimana memang menambah wawasan ya, menemukan dan belajar hal baru, lebih terarah ketika menjalani sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan nih, yang tadi saya spill itu adalah pelatihan komunikasi yang efektif gitu kan, kayak saya bisa mengubah cara saya briefing pagi lebih singkat, lebih jelas, pakai poin yang penting gitu. Jadi kru saya itu lebih paham sama target hariannya dan pesan yang saya sampaikan itu lebih terarah gitu Mbak, akurat nyampe. Itu sih Mbak kalau saya. Oke, besar ya Mas ya manfaatnya ya. Apalagi Mas Ubi sendiri kan punya beberapa subordinat ya. Itu teman-teman mekanik Betul. kan ya. Kalau berapa Mas Iya. total mekanik di Balikpapan Mas? Kalau untuk di Balikpapan Workshop Facility untuk saat ini ada 19 Mbak. Oh, kalau di undernya Mas Ubi langsung? Kalau di undernya saya langsung itu ada di 17. Wah, banyak ya. Gitu. Berarti tentunya berguna banget ya kalau ngomongin soal komunikasi gitu ya untuk memahami, untuk memberikan pemahaman ke teman-teman mekanik gitu Iya, ya. Karena kan pekerjaan Mas betul. Ubi kan cukup erat dengan operasional gitu ya. Dan aspek teknikalnya juga kuat gitu. Nah, menarik ya, great people. Jadi tadi sudah membahas banyak gitu ya tentang manfaat besarnya. Terus bahkan udah nyampe ke aksi nyata gitu ya, hasilnya udah ada gitu di pekerjaan ataupun di diri Great People sendiri gitu ya, dari Mas Windu, Mas Noval dan juga Mas Subi. Great People itu dia tadi ya sharing dari Mas Noval, Mas Subi dan juga Mas Windu gitu ya terkait course-course yang ternyata manfaat banget gitu buat kehidupannya gitu ya atau pekerjaannya bahkan gitu. Nah, boleh nggak sih Mas Subi, Mas Noval dan juga Mas Windu ya ceritain gitu ke kita gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara kita membangun mindset gitu ya bahwa self learning itu suatu investasi gitu bukan beban gitu. Boleh mungkin diceritain dari Mas Subi dulu Mas. Oke. Membangun mindset belajar itu ya sebagai investasi ya. Belajar itu menurut saya itu adalah investasi jangka panjang ya teman-teman ya. Karena ini bicara soal manfaat jangka panjang, bukan kelelahan sesaat gitu. Dan yang selalu saya ingat itu ketika kita belajar itu ya, ya kesempatan itu datang dan bisa digunakan hanya kepada orang-orang yang sudah siap. Jadi ketika kita belajar, kita kan manifest ke diri kita untuk biar bisa siap gitu kan. Jadi ketika datanglah sebuah kesempatan, berarti kesempatan itu untuk kita karena kita sudah siap. Itu sih Mbak. Oke, jadi harus ditanamin dulu mindsetnya ya. Kalau itu sebenarnya lebih untuk kebaikan diri kita seterusnya gitu ya, jangka panjang gitu ya, bukan cuma buat hari esok aja gitu, tapi buat besoknya lagi gitu kan. Oke, kalau dari Mas Noval nih Mas, boleh nggak sih ceritain tadi sebenarnya gimana cara bangun mindset bahwa self itu bukan beban gitu, tapi investasi gitu. Begini Mbak, kalau saya secara personal, saya selalu sadar gitu ya, sadar diri bahwasannya kompetensi atau pengetahuan yang saya terima hari ini itu sebenarnya masih kurang. Karena apa? Karena ketika kita tahu nih, apalagi ngelihat course di BP Learning by Bawana tuh, jadi sadar, oh ternyata sebenarnya masih banyak loh hal-hal yang masih banyak belum aku tahu atau aku belum kuasai gitu kan. Sehingga dalam diri saya itu terbentuk pengen untuk memenuhi gelas yang masih kosong itu gitu kan. Oke, baik. Jadi bisa meningkatkan knowledge ya gitu ya di usia-usia kita yang produktif dan juga ningkatin value kita ya Mas Noval ya. Menarik, menarik, menarik.
Nah, kalau dari Mas Windu nih Mas, gimana sih nanamin mindset bahwa belajar atau self learning itu adalah investasi bukan beban? Boleh Mas Windu sharing kata-kata teman-teman Great People semua. Oh, ini sih dari pengalaman pribadi ya Mbak. Dari pernah nih ada ketemu customer gitu, eh, ngobrol sharing panjang lebar. Ternyata ada salah satu topik yang nggak nyambung, cuma berusaha buat mencairkan suasana jadi seolah-olah tahu padahal nggak tahu. Nah itu jadi trigger saya juga buat kayaknya perlu banyak eh, knowledge yang saya tambah nih gitu. Jadi mulai dari situ ditanamin buat belajar. Oke, thank you Mas Windu. Menarik ya, menarik. Jadi bahkan apalagi ya posisi Mas Windu ya sebagai seorang BC yang menuntut akhirnya banyak ngobrol sama customer, Betul, karena customernya juga customer beragam, kita gitu ya. Kalau misal kita nggak tahu hmm, satu hal gitu atau satu istilah aja tuh kayak ketinggalan topik gitu ya Mas ya. Sedangkan kan Mas Windu harus bisa apa namanya mengengage gitu kan, mengengage si customernya gitu. Jadi kita harus punya banyak knowledge. Itu penting sih memang makanya memang kita nggak boleh berhenti untuk belajar ya karena setiap perjalanan hidup yang kita lewatin juga kan penuh dengan pelajaran hidup gitu ya. Termasuk juga dalam Babelering siapa tahu kita jadi punya banyak insight dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, terakhir great people ya Mas Subi, Mas Windu dan juga Mas Noval. Boleh dong kasih kita nih ya satu pesan nih untuk great people semua gitu ya. Untuk mau memulai self learning, memulai dulu nih. Gak harus apa namanya minimal mulai buka gitu ya, mulai akses gitu. Mungkin boleh kasih satu pesan nih buat great people semua. Mas Subi, Mas Windu dan juga Mas Noval. Mungkin boleh dari Mas Subi dulu Mas, silahkan. Satu pesan singkat ya. Mungkin teman-teman jangan tunggu diajarin dulu, mulailah belajar sendiri. Ilmu yang kamu kejar hari ini itu bisa jadi adalah kekuatanmu nanti. Jadi jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktumu itu aja sih. Oke, jadi jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktumu untuk belajar gitu ya. Mulai sekarang gitu ya. Oke, thank you Mas Subi, keren keren keren. Kalau dari Mas Windu, boleh Mas Windu, kata-kata satu kalimat nih untuk mengajak teman-teman memulai self learning dan juga akses web learning. Silahkan Mas Windu. Mungkin yang dari case tadi ya. Eh, jadi customer nanya kita. Nah kalau kita nggak tahu, kita nggak mungkin nanya ke customer dong. Oh Jadi iya itu yang benar-benar, harus kita benar-benar. tahu begitu Bang. Oke, jadi jangan sampai gitu ya customer aja nanya kita, masa kita nanya balik gitu kan. Iya, Jadi kita harus memiliki banyak ilmu dan banyak tahunya. Oke, thank you Mas Windu. Kalau dari Mas Noval, silahkan Mas Noval. Kalau dari saya, mulailah langkah kecil meskipun berat untuk kesuksesanmu di masa mendatang. Mungkin itu. Oke, baik. Strip novel Hilmi gitu ya. Oke, udah kayak ini ya, quotes-quotes gitu yang dipajang-dipajang gitu ya. Oke, menarik. Menarik Mas Novel, Mas Subi dan juga Mas Windu. Besok quotes-nya saya pasang gitu ya di semua cabang gitu ya, untuk memotivasi great people gitu ya. Jangan sampai jangan sampai kita yang nanya customer, orang customer aja nanya kita. Menarik, menarik, menarik. Cukup cukup menampar gitu ya. Oke. Nggak kerasa great people dan juga teman-teman semua di sini ya, ada Mas Windu, Mas Subi dan juga Mas Noval yang sudah lama kita ngobrol nih soal self learning gitu ya, dan kita tadi juga udah ada closing statement gitu ya dari teman-teman semua gitu ya. Kita sudah ada di akhir gitu ya, di akhir sesi gitu ya, sesi chit chat yang membahas mengenai building self learning habit, mengasah diri dan mengembangkan potensi. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Windu, Mas Noval dan juga Mas Subiantoro yang sudah meluangkan waktu untuk sharing. Tadi cukup banyak ya yang kita bicarakan gitu. Jadi gak usah nunggu lama-lama, great people langsung aja akses People Learning by Bawana karena tentunya memberikan banyak kebermanfaatan untuk great people semua dan juga mulai akses sekarang. Selamat bertemu di sesi cicat berikutnya. Dadah.